Sarang hantu. Warga desa Kedung Rejo sudah lama menghindari sebuah bangunan tua di pinggir hutan bambu. Bangunan itu dulunya gudang penggilingan padi, tapi sejak kebakaran besar 20 tahun lalu, tempat itu ditinggalkan begitu saja. Atapnya runtuh sebagian, dindingnya menghitam, dan pintunya selalu terbuka meski tak pernah ada yang menggunakannya. Warga menyebut tempat itu sarang hantu. Aku, Dimas, baru pindah ke desa itu karena pekerjaan. Sebagai orang kota, aku menganggap cerita-cerita warga hanya mitos untuk menakut-nakuti anak kecil. Sampai suatu malam, aku harus melewati jalan dekat gudang itu karena jalan utama sedang diperbaiki. Malam itu sunyi, angin bertiup pelan, membuat daun bambu saling bergesekan, menimbulkan suara seperti bisikan. Saat aku melintas di depan gudang, langkah kakiku terhenti. Dari dalam bangunan gelap itu, terdengar suara orang tertawa pelan, tapi terdengar lebih seperti rintihan. Aku mempercepat langkah, namun tiba-tiba bau anyir seperti darah dan tanah basah menusuk hidungku. Lampu motor berkedip, lalu mati total. Dalam gelap, aku mendengar langkah kaki mendekat dari dalam gudang. "Mas, masuk sini." Suara itu serak, seperti orang yang lama tidak berbicara. Aku menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke gudang. Yang kulihat membuat kakiku gemetar. Di dalam ada puluhan bayangan hitam bergelantungan di balok kayu, seperti kelelawar, tapi bentuknya menyerupai manusia. Beberapa di antaranya perlahan menoleh ke arahku, matanya merah menyala. Salah satu sosok turun ke tanah. Tubuhnya kurus, kulitnya pucat kehijauan, dan wajahnya hangus setengah. Ia tersenyum lebar, memperlihatkan gigi hitam. "Kami lapar, sudah lama." Aku mundur, tapi kakiku terasa berat, seolah ada tangan-tangan dingin mencengkeram pergelangan kakiku dari tanah. Dari balik kegelapan, terdengar suara tangisan, jeritan, dan doa yang terputus-putus. Aku teringat pesan almarhum ayahku, jika bertemu hal yang tak kasat mata, jangan panik, sebut nama Tuhan. Dengan suara gemetar, aku membaca doa sebisaku. Seketika angin berhembus kencang, bayangan-bayangan itu menjerit, tubuh mereka bergetar seperti terbakar oleh cahaya yang tak terlihat. Gudang itu berguncang hebat, aku terjatuh, menutup mata, dan berteriak sekuat tenaga. Saat ku buka mata, aku sudah berada di depan rumah warga. Motorku terparkir rapi, mesinnya masih hangat. Beberapa warga mengerubungiku dengan wajah pucat. "Kamu beruntung masih selamat," kata seorang kakek. Gudang itu memang sarang makhluk halus, yang mereka yang mati terbakar di sana tidak pernah tenang. Sejak malam itu, gudang tersebut akhirnya ditutup dan diberi pagar. Tidak ada lagi yang berani mendekat. Namun, setiap malam Jumat, warga masih melihat cahaya redup dan mendengar suara rintihan dari balik bambu. Sarang itu belum pernah benar-benar kosong. Pesan moral: jangan meremehkan tempat yang dianggap angker oleh orang-orang sekitar. Hormati lingkungan dan cerita turun-temurun, karena tidak semua yang tak kasat mata berarti tidak ada. Kesombongan dan rasa penasaran berlebihan bisa membawa kita pada bahaya, sementara doa dan sikap rendah hati adalah perlindungan terbaik dalam hidup.